Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Novitri dengan NIM 2419069 akan mencoba menjelaskan atau mengulang kembali soal UTS geometri transformasi. Untuk soal yang pertama, diketahui garis S dan titik ABC seperti gambar, di mana P anggota S, maka TP sama dengan P. P bukan anggota S, maka TP sama dengan P aksen. S itu sebagai sumbu ruas, P aksen. Untuk pertanyaan yang B, apakah T itu suatu transformasi? Untuk kita membuktikan dia itu transformasi, maka kita perlu membuktikan apakah dia itu injektif dan surjektif. Yang pertama kita buktikan dulu bahwa dia itu injektif. Cara membuktikannya yaitu dengan cara di sana kan jika TA tidak sama dengan TB, sehingga A juga tidak sama dengan B. Kita misalkan TA itu sama dengan TB, sama dengan TB. Karena TA itu sama dengan A dan TB itu sama dengan B, maka di gambar bisa kita lihat kalau dia itu saling berhimpit seperti ini. A dan B itu saling berhimpit dan dia itu segaris, sehingga TA itu sama dengan TB. Maka pemisalan kita ini terjadi kontradiksi. Terjadi dia ini kontradiksi dengan pengandaian untuk pembuktiannya. Maka dia itu terbukti kalau dia itu injektif. Untuk yang kedua kita buktikan apakah dia itu surjektif. Karena jika P itu adalah anggota S, sehingga P aksen sama dengan P. Maka semua P anggota S sedemikian sehingga TP itu sama dengan P. Kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ini sumbu S, ini titik A, dan ini B. Sini B aksen, di sini A aksen. Jika kita gambarkan dia itu seperti ini. Titik sumbu. Sehingga dia itu terbukti surjektif. Untuk soal nomor 2, diketahui garis G X, Y, di mana X tambah Y itu NIM belakang kita, NIM karena NIM saya 69, jadi X tambah Y-nya sama dengan 69. Untuk yang pertama, tentukan MG0. Jadi untuk mencari MG0-nya itu berarti MG0 terletak di titik 0,0 berdasarkan titik 0,0, sehingga kita pakaikan rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Y1 nya kan 0, ini X1, ini Y1, jadi Y kurang 0 sama dengan X kurang 0, sehingga Y itu sama dengan X. Karena X tambah Y itu 69, maka Y kan sama dengan X. Jadi X tambah X sama dengan 69. 2X sama dengan 69. Sehingga X sama dengan 69 dibagi 2. Jadi 34,5. Karena X sama dengan Y, maka Y-nya juga 34,5. Sehingga
pada MG0 dia itu melalui titik 34,5 dan 34,5 untuk Y-nya. Kita memakai rumus XA ditambah XA aksen, YA ditambah YA aksen, ini bagi 2 ya. Sehingga ini dikalikan menjadi 69,69 sama dengan XA. XA-nya tadi kan 0, jadi langsung saja kita bikin 0 tambah XA aksen, 0 tambah YA aksen. Sehingga kita mendapatkan nilai XA-nya XA aksennya sama dengan 69 dan YA aksennya juga 69. Jadi MG0 sama dengan 69,69. Selanjutnya untuk soal yang B, MGA sama dengan jika A-nya 1,2, berarti tadi yang B A-nya 1,2, berapa MGA-nya? X tambah Y kan 69. Jadi Y itu sama dengan 69 dikurang X. Kita pakaikan rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Jadi Y1-nya kan 2, ini X1, ini Y1. Y kurang 2 sama dengan X kurang 1. Sehingga Y sama dengan X kurang 1 tambah 2. Y sama dengan X tambah 1. Jadi kita dapatkan Y-nya sama dengan X tambah 1. Jadi karena Y-nya tadi di sini 69 kurang X, kita ganti. Jadi 69 dikurang X sama dengan X tambah 1. 69 sama dengan X tambah 1. 69 sama dengan 2X tambah 1. 69 kurang 1 jadi 68 sama dengan 2X. X-nya kita dapatkan 34. Karena X tambah Y-nya sama dengan 69, kita dapatkan nilai X-nya 34 tambah Y sama dengan 69. Jadi Y-nya 69 dikurang 34. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 35. Berarti untuk MGA-nya kita melalui titik 34,35. Kita lanjutkan. Berarti kita melalui titik 34,35. Kita masukkan rumusnya XA ditambah XA aksen per 2, YA tambah YA aksen per 2. Kita kali 2, jadi 68,70 sama dengan XA-nya tadi kan diketahui 1 tambah XA aksen, YA-nya tadi 2 tambah YA aksen. Sehingga 68 kita kurangkan 1 menjadi 67. 70 kita kurangkan 2 menjadi 68 XA aksen, YA aksen. Sehingga XA aksennya sama dengan 67, YA aksennya sama dengan 68. Sehingga kita dapatkan MGA dengan A 1,2, maka kita dapatkan XA aksen dan YA aksennya itu 67,68. Selanjutnya yang C. Yang C itu pertanyaannya kan P1 sama dalam kurung X1, X tambah 1. Tentukan P apabila MGP-nya itu sama dengan P. Jadi kita sama saja mencari MGP. Jadi kita masukkan rumus Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Y kurang, jadi Y1-nya kan ini Y1, ini X1. Jadi X tambah 1 sama dengan X kurang X. Ini X. Y kurang X kurang 1 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X tambah 1. Karena di soal ini tadi atau di
Yang B, kalau Y itu sama dengan E69 dikurang X. Jadi di sini E69 dikurang X sama dengan X tambah 1. E69 sama dengan X tambah 1. E69 kurang 1 jadi 68 sama dengan 2X. Kita dapatkan nilai X-nya itu 34. Karena Y sama dengan X tambah 1, kita dapatkan nilai X-nya 34. Jadi nilai Y-nya itu 34 tambah 1 sama dengan 35. Ini nilai Y-nya. Berarti untuk MGP dia itu melalui titik 34,35. Kita masukkan rumusnya. X tambah XA aksen per 2, Y tambah YA aksen per 2. Kalikan 2, jadi 68,70 sama dengan X-nya tadi berapa? 68 X,70. Jadi kalau di sini X tambah XA aksen, Y tambah YA aksen. Jadi untuk XA aksennya sama dengan 68 dikurang X, karena X-nya tidak diketahui ya. Jadi YA aksennya sama dengan 70 dikurang Y aksennya tadi kan ini 1. Jadi karena ini XA aksen X-nya, kita dapatkan nilai X-nya kan X. Jadi 68 kurang X. Karena nilai Y-nya itu X tambah 1, jadi kurang X kurang 1. Nah, sehingga MGP sama dengan P. X sama dengan 68 dikurang X. 68 kurang X, X-nya 68 kurang X, sehingga X tambah X sama dengan 68. 2X sama dengan 68, X sama dengan 34. Untuk X tambah 1 sama dengan 70 kurang X kurang 1, sehingga X tambah X jadi 2X sama dengan 70 kurang 1 kurang 1. Jadi 2X sama dengan 68, X sama dengan 34. Berarti terbukti. Kalau kita masukkan pembuktiannya terbukti. Jadi nilai P-nya itu, ini pengujiannya, ini uji ya. Nilai P-nya itu sama dengan 34,35. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, R didefinisikan untuk semua titik P, X, Y dengan RP sama dengan min Y, X. Apakah R itu isometri? Untuk pertanyaan yang A. Yang B, apakah isometri kawan atau dia itu isometri lawan? Jadi kita buktikan apakah R itu adalah isometri. Yang A, jawab. Untuk pembuktian bahwa dia isometri atau syarat dari isometri itu adalah jika panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Jadi panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Kita masukkan nilainya. Panjang AB sama dengan XB dikurang XA dikuadratkan ditambah YB dikurang YA dikuadratkan sama dengan panjang A aksen B aksen itu kan tadi min Y, X. Jadi min YB dikurang min YA dikuadratkan ditambah XB dikurang XA dikuadratkan. Kita cari XB kurang XA kuadratnya. Jadi ini kan sama. Kita pecahkan dulu yang ini. Jadi ini kita turunkan XA kuadrat
tambah YB kurang YA kuadrat sama dengan, jadi ini kalau kita pecahkan ini menjadi min YB ditambah YA dikuadratkan ditambah XB dikurang XA dikuadratkan. Baru kita cari XB kurang XA kuadratnya berapa. XB kurang XA kuadrat, XB kuadrat dikurang 2XA XB tambah XA kuadrat. Kalau untuk YB kurang YA kuadrat, jadi YB kuadrat ditambah 2YA YB tambah YA kuadrat. Nah, untuk ini karena tidak muat kita sambung ke bawah saja. Nih, min YB tambah YA dikuadratkan menjadi YB kuadrat ya, YB kuadrat dikurang 2YA YB tambah YA kuadrat. Kalau ini jadi tambah, ini kita pisahin aja sama dengan tanda kurung biar lebih jelas. Ini untuk XB kurang XA kuadrat, jadi XB kuadrat dikurang 2XA XB tambah XA dikuadratkan, XA kuadrat ini enggak jadi. Nah, jadi apakah dia itu sama panjang AB dan panjang A aksen B aksen? Kita lihat XB, ini XB, ini juga XB. Jadi kalau kita ini kan berarti XB kuadrat kurang 2XA XB tambah XA kuadrat tambah YB kuadrat tambah 2YA YB tambah YA kuadrat. Dia ini kan sama dengan ini. Untuk YB sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Berarti dia itu terbukti isometri. Untuk pertanyaan yang B, apakah dia itu isometri kawan atau isometri lawan? Jadi kita perlu mengetahui apa itu isometri kawan dan apa itu isometri lawan, sehingga kita dapatkan kalau isometri kawan itu kalau dia itu tidak mengubah orbitalnya, tidak mengubah letak ininya, itu berarti dia itu isometri kawan. Tapi kalau dia mengubah orbitalnya, mengubah bentuknya seperti ini misalkan XB, jadi di sini 4XB atau 4, itu namanya isometri lawan. Sehingga jika kita gambarkan, kita memakai pemisalan saja. Contohnya kita misalkan, kalau kita misalkan titik P-nya itu 1,3. Jadi RP-nya itu kan berarti min Y, X. Jadi min 3,1. Karena dia itu min 3,1, sehingga jika kita gambarkan dia itu seperti ini. Nah, min 3,1 ini A, min 3,1 A. Di sini C misalkan, sini B. Gambarnya itu seperti ini. Untuk ini A, ini C, ini B. Maka dia itu adalah begini, berarti dia itu isometri kawan. Ini kan dapat kita lihat dari gambarnya. Berarti dia itu isometri kawan. Kenapa? Karena R-nya tidak mengubah orientasi. Dia itu tidak mengubah bentuknya, ini kan begini. Jadi dia itu tidak mengubah setelah
R kan, begitu. Untuk soal yang nomor 4, soalnya itu adalah diketahui G itu sejajar dengan H dan titik P, Q tidak segaris dan tidak berada di G atau H. Jika P double aksennya MG MHP, Q aksennya MG MHQ, apakah bentuk dari segi 4 PP double aksen Q double aksen Q? Nah, jadi kita gambarkan, diketahui G itu sejajar dengan H. Misalkan G itu sejajar dengan H. Ini misalkan garis G itu kan sejajar. Ini garis H. Dan titik P dan Q tidak segaris. Kita misalkan P-nya itu di sini dan Q-nya itu di sini karena dia tidak segaris. Dia itu tidak berada di G dan tidak berada di H. Berarti gambar titiknya benar kan? MG MHP. Jadi dicerminkan terhadap G dulu, setelah itu dicerminkan terhadap terhadap H, garis H. Jadi P aksen itu kan di sini, jadinya di sini. P double aksen sama dengan MG MHP. Ini bukan di sini. Q-nya dicerminkan terhadap G, setelah itu cerminkan terhadap H. Nah, di sini MG MHQ, sehingga bentuk segitiganya itu kalau kita hubungkan bentuk segi 4 ya, begini. Jadi kalau kita lihat berarti bentuk segi 4 PP double aksen Q double aksen Q itu adalah seperti jajar genjang. Itulah pembahasan soal UTS geometri transformasi dari saya, Mutiara Novitri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.